Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rian Kurniawan. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang bauran pemasaran dari PT Coca-Cola Bottling Indonesia. Pertama-tama, bauran pemasaran. Bauran pemasaran adalah apa itu bauran pemasaran? Bauran pemasaran adalah kombinasi dari 4 variabel atau kegiatan inti, yaitu produksi, harga, tempat promosi, dari sistem pemasaran perusahaan untuk terus-menerus mencapai tujuan pemasaran di pasar sasaran selama periode waktu tertentu. Kemudian unsur-unsur bauran. Yang pertama itu adalah produksi atau produk, yaitu produk merupakan sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, diperoleh, dan digunakan atau dikonsumsi untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan yang berupa fisik. Kemudian yang kedua itu adalah harga atau price. Harga adalah jumlah yang dikenakan atas suatu produk atau jasa atas total nilai yang konsumen terus tukarkan untuk keuntungan dari memilih barang atau jasa tersebut. Kemudian yang ketiga adalah distribusi atau place, merupakan keputusan distribusi menyangkut kemudahan akses terhadap jasa bagi para pelanggan. Tempat di mana produk tersedia dalam sejumlah keseluruhan distribusi dan outlet yang kemungkinan atau konsumen dapat dengan mudah memperoleh suatu produk. Kemudian yang keempat itu adalah promosi atau promotion, yaitu merupakan kegiatan terpenting yang berperan aktif dalam memperkenalkan produk yang ditawarkan. Kemudian di sini karena kita berbicara tentang PT Coca-Cola Bottling Indonesia, jadi kita harus mengetahui sejarah Coca-Cola dari dunia. Coca-Cola pertama kali diperkenalkan oleh John Style Pemberton di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat. John Style Pemberton, seorang ahli farmasi, membuat sirup karamel yang dijual seharga 5 sen. Secara tidak sengaja atau kebetulan, air berkarbonasi bercampur dengan sirup karamel tersebut. Kemudian minuman itu diberi nama Coca-Cola. Kemudian sejarah Coca-Cola di Indonesia. Coca-Cola mulai diperdagangkan di Indonesia pada tahun 1932 oleh D. Nathan Lance Indische Mineral Water Fabrik Jakarta di bawah manajemen Barney Finance dari Belanda. Setelah proklamasi kemerdekaan dan masuknya para pemegang saham dari Indonesia, perusahaan ini berganti nama menjadi Indonesia Beverages Limited atau IBL tahun 2011. Terdapat 11 pabrik perbotolan di Semarang, Bandar Lampung, Padang, Ujung Padang, Pandang, Medan, Surabaya, Bandung, Bali, Jakarta, Banjarmasin, dan Manado. Dan sekitar 9.000 karyawan melayani lebih dari 400.000 pelanggan di Nusantara. Kemudian perusahaan Coca-Cola di Jawa Tengah dirintis oleh 2 orang pengusaha, yaitu Portugis Hita Barat dan Magianto. Nama yang dipilih dari PT Panjava Bottling Company resmi didirikan pada tanggal 1 November 1974 di atas lahan seluas 8,5 hektar. Mulai beroperasi pada tanggal 5 Desember 1976. Bulan April 1992, PT Panjava Bottling Company bergabung dengan Coca-Cola Amatil Limited Australia dan berganti nama menjadi PT Coca-Cola Amatil Indonesia Central Java. Namun sejak tanggal 1 Juli 2002 berubah menjadi PT Coca-Cola Bottling Indonesia atau CCBI. Central Java Operation, sedangkan untuk distribusi bernama PT Coca-Cola Distribution Indonesia. PT CCBI Central Java terletak di Raya Soekarno-Hatta, kilometer 30, Harjosari, Bawen, Kabupaten Semarang. Kemudian di sini adalah proses produksi. Yang pertama itu adalah water treatment, yaitu proses pengolahan air harus dilakukan untuk memenuhi standar parameter yang telah ditetapkan.
sehingga dapat digunakan untuk proses produksi sumber air yang digunakan adalah deep well dan stew atau saranan tirta ungaran. Kemudian proses produksi yaitu proses produksi dibagi menjadi 4 unit. Produksi antara lain yaitu bottle washer yaitu pencucian botol. Botol-botol yang telah dikumpulkan akan disortir kemudian masuk ke dalam washer di mana dalam pencuciannya ditambah caustic soda, P3 verisol dan divergard. Kemudian di situ ada sirup treatment, kemudian CO2 purifier dan mixing and fillet. Kemudian yang ketiga di situ ada wastewater treatment, yaitu limbah cair yang berasal dari proses produksi diolah agar dapat dibuang ke lingkungan yang aman. Kemudian quality assurance atau quality asuransi atau bertanggung jawab mengendalikan mutu bahan baku, proses produksi dan produk jadi. Kemudian di sini ada beberapa produk keluaran PT CCBI. Yang pertama itu ada Coca-Cola, Fanta, Sprite, Minute Maid, Ades, Aquarius, Powerade, dan Fresty, seperti yang ada di gambar. Kemudian untuk harga-harga, di sini ada mulai dari produk yang Coca-Cola botol kecil di situ dengan harga 4.000, Coca-Cola dengan botol 1 liternya dengan harga 12.000, Fresty botol plastik semua rasa yaitu 5.000, Fresty botol kaca 250 ml Alvarian 2.500 dan Fresty karton atau yang di dalam kemasan kotakan yang 250 ml yaitu dengan harga 3.000. Ada juga Fanta Royal Alvarian yaitu 4.000. Ada Ades dengan 2.500, Sprite 4.000, Coca-Cola can dan Sprite can seharga 5.000 dan Minute Maid Alvarian atau semua rasa dengan harga 6.000. Kemudian untuk distribusi, seluruh distribusi PT CCBI dilakukan oleh PT Coca-Cola Distribution Indonesia atau PCCDI. Kemudian disalurkan ke agen-agen pengecer di seluruh Jawa Tengah. Kemudian pengecer yang menyalurkan ke warung-warung, supermarket, dan lain-lain. Kemudian untuk promosinya, cara promosi yang dilakukan oleh PT CCBI pada banyak acara diantaranya iklan TV, iklan radio, media cetak, memasang poster dan banner di depan toko pelanggan atau pinggir jalan dengan menjadi sponsor acara, organisasi dan internet. Selain itu, PT CCBI juga sering mengadakan acara bersama masyarakat sekitar untuk lebih mengenalkan produk PT CCBI, menyediakan tempat bagi pelajar yang ingin melakukan kunjungan industri, dan memegang berbagai sarana belajar di samping promosi juga. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.